PD masih seperti yang dulu. PD tidak tersentuh pembangunan. Malah kalau kita lihat efek daripada otonomi khusus, kalau secara pembangunan fisik, malah lebih hancur hari ini kan. Jalan-jalan di PD berlubang, malah berapa kilometer sudah di aspal yang rapi, yang tersentuh di tanah PD. Saya rasa ini masih jadi catatan penting nih bagi kita melihat ya seperti abang melihat PJ sekarang, notabene bukan orang Aceh dan bukan orang PD yang pastinya. Beliau adalah salah satu orang luar daripada Aceh. Ada harapan di PJ yang baru ini, Bang? Kalau bicara harapan, tentunya kita tidak ingin menjadi generasi yang pesimis. Ya. Kita harus menjadi generasi yang selalu optimis. Seoptimis-optimisnya kita harus tetap dengan kata kunci mencintai daerah kita. Nah, siapa sih yang nggak menaruh harapan pada Pak PJ Bupati? Saya ucap selamat datang Pak PJ Bupati di tanah mulia ini, dan saya sangat salut dengan PD mulia. Semoga benar-benar itu bisa diwujudkan. Selamat datang Pak Insinyur Wahyudi Adi Siswanto untuk memimpin PD, dan artinya harapan besar yang paling ekstrim nih ya, yang paling ekstrim. Ini bicara lapangan pekerjaan, bicara ini kan seiras dengan kemiskinan, dan ini berefek pada ketidaksejahteraan, dan bicara pada indeks prestasi manusia. Dan ini kan bicara tentang aksesibilitas masyarakat PD. Tentunya kita menaruh harapan besar pada PJ Gubernur untuk PJ Bupati PD untuk menuntaskan segala persoalan di sini. Dan kita bicara tentang penyambutan terhadap PJ Bupati, kita terima aja. Artinya begini, kalau kita bicara tentang UPA, siapa sih yang nggak bersikukuh untuk menegakkan UPA? Namun kondisi yang hari ini, inilah keputusan terbaik dari Kemendagri, dan kita lihat semoga saja manajerial kepemerintahan di PD bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Di sini di PD kompleks nih masalahnya, sangat komplit nih. Bicara tentang lingkungan, tentang sumber daya alam, dan yang terbaru pun kita Repsol juga sedang offshore menguras minyak yang notabene juga masuk ke wilayah administrasi PD, dan kita mungkin masih jadi tamu kita di negeri kita. Harapannya sih Pak Bupati, lihatlah PD dan bangunlah dengan ikhlas. Ya, biarpun pemerintah pusat melihat bahwa Pak PJ Bupati lah yang terbaik, ya, biarpun Bang Mazal kita melihat bahwa yang diusulkan oleh DPR Kabupaten PD ya, dan yang dilantik bukan yang diusulkan ya, kan begitu ya. Bang Mazal. Ya, semoga kedepannya akan lebih baik. Kalau kita berbicara tentang perdamaian Bang Mazal ya, perdamaian Aceh memasuki ke hampir 2 dekade. Tepatnya adalah 17 tahun damai Aceh yang dirajut daripada syuhada-syuhada Aceh yang memang notabene-nya PD menjadi salah satu basis yang sangat kuat terhadap pergerakan di 30 tahunan yang kebelakang. Kalau Bang Mahza melihat secara khusus di PD, apakah ada perubahan signifikan sesudah damai dan tidak damai, Bang Mazal? Kalau kita lihat perubahan signifikan dari sisi pembangunan, PD tidak berubah secara dramatis, secara signifikansi terhadap pembangunan. Artinya PD masih seperti yang dulu. PD tidak tersentuh pembangunan. Malah kalau kita lihat efek daripada otonomi khusus, kalau secara pembangunan fisik, malah lebih hancur hari ini kan. Jalan-jalan di PD berlubang, malah berapa kilometer sudah di aspal yang rapi,
yang tersentuh di tanah PD. Saya rasa ini masih jadi catatan penting nih bagi stakeholder di PD tentunya. Nah, bicara tentang basis gerakan, siapa sih yang nggak mau mendukung bagaimana perdamaian ini abadi? Kita sebagai generasi, dan saya Pak Ketua masih sebagai generasi yang menerima efek konflik juga ya. Akhirnya lahir di tahun 90-an begitu. Saya pernah ekspansi malah. Artinya dari bidun ke PD, dari PD ke bidun. Nah, ini menandakan saya juga menerima resiko dari konflik. Dan keluarga-keluarga yang terlibat pun ini juga menerima resiko. Tentunya ini bagaimana sih kita merawat perdamaian ini dengan abadi? Ini adalah PR bersama. Tentunya PR yang paling mendasar, sejahterakan ex-kombatan, dan persoalan ini belum tuntas hingga hari ini. Malah persoalan lain ikut berbarengan dengan persoalan yang belum tuntas ini. Mungkin kita tahulah bagaimana manajerial kepemimpinan ex-kombatan ini diurus. Nah, bicara tentang basis gerakan, kita sangat berharap Aceh ini terus damai, dan kita harus serius dalam memagut sumber daya SDM manusia kita yang lebih baik ke depannya. Karena tidak ada hal lain yang patut kita banggakan kecuali SDM kita yang harus tumbuh untuk menghadapi perubahan-perubahan. Begitu, Pak. Ya, saya juga melihat Bang di 17 tahun perdamaian kemarin di Banda Aceh ada seremonial penyerahan tanah untuk ex-kombatan ya, yaitu dari 3, kalau nggak salah saya dari 3 kabupaten kota, yaitu dari Aceh Barat, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Besar. Saya tidak melihat basis daripada PD ya. Apakah tidak ada gaungnya pembagian tanah itu di PD, Bang? Bicara tentang pembagian, kalau istilahnya ganimah ya, dalam istilah agama kan ada rampasan perang itu ya. Artinya begini, kita pasti mengapresiasi, apalagi akan orang nih yang bertaruh nyawa, yang berjuang. Dan kalau bicara telat, ini sangat telat ya, sangat telat malah. Karena mereka sudah menanti bagaimana sih distribusi keadilan ini bisa tercapai dan sampai ke tangan-tangan yang memang berhak. Nah, bicara tentang PD, saya rasa kita masih lemah di komunikasi politik, apakah itu dengan provinsi atau selanjutnya di tataran paling atas di pusat. Kita masih lemah secara komunikasi politik, sehingga tujuan-tujuan politik yang paling mendasar itu tidak terwujud. Dan padahal itu kan nota damai yang tercatat abadi. Nah, tapi inilah faktanya kan, kita hanya beberapa nih yang baru bisa melaksanakan. Nah, ini kita harus jujur pada diri kita bahwa kita masih lemah secara politik, secara komunikasi dan lobby politik. Sehingga efek yang kita rasa hari ini, inilah yang mampu kita lakukan secara politik. Iya Bang Mazal, mungkin ini pertanyaan terakhir Bang Mazal, bahwa mulai tahun depan ya, atau di tahun depan ya, itu dana otsusnya berkurang ya, otomatis berdampak kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh, terutama PD ya. PD dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan wilayah yang sangat besar. Bagaimana Abang Mazhar melihat dengan berkurangnya otsus ini, Bang Mazhar? Kalau kita lihat secara kekurangan otsus, ini musibah ya. Karena Aceh khususnya ini belum mandiri nih dari transfer nasional. Dari transfer pusat kita belum mandiri. Buktinya investasi di Aceh ini tidak berjalan. Kalau melihat secara khusus di PD, apa sih perusahaan yang lahir atau investor yang datang pasca damai? Tidak ada. Pabrik semen aja kita tolak waktu itu kan. Dan padahal ini adalah citra kita nih, citra PD di mata para investor. Dan
kondusif atau tidaknya PD, ya pabrik semen sebagai percobaan untuk melihat PD kondusif atau tidak. Namun kita berharap iklim-iklim investasi di Aceh harus berjalan. Pengurangan angka transfer pusat dalam kategori otonomi khusus ini menjadi bencana ketika Aceh ini belum mandiri, belum siap. Kita masih netek pada pemerintah pusat. Apapun ceritanya, kita mau sepakat atau tidak, itulah faktanya kan. Di tengah ketidaksiapan kita, di tengah besarnya beban pemerintah Aceh, semisal dengan dana premi JKA yang juga harus dibayar nantinya kan, dan otsus yang semakin kecil, ini PR besar nih bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan ini berefek langsung juga ke daerah sehingga transfer otsus untuk kabupaten kota juga terpotong. Nah, PD hari ini pun dana yang sudah dibahas di tahun 2023 nanti berdasar pada KUA PPAS itu sebesar 1,1 T, dan itu sangat kecil. Yang dulunya kita hampir mendekati 2 T. Nah, ataupun di 2 T ini menjadi PR tersendiri nih bagi PJ Bupati PD dalam mengurus sumber daya yang sangat terbatas ini. Tentunya PR yang paling besar, PD ya harus menggenjot pendapatan asli daerahnya, dan juga pada penataan eksploitasi yang tidak jelas yang mengeruk sumber daya alam di PD juga harus ditindak. Artinya pun harus dilakukan penertiban, tapi juga tidak menutup bagaimana ini mampu mendistribusikan keadilan bagi masyarakat di sekitar. Ini PR nih bagi pemerintah PD khusus ya. Begitu, betul. Ya, sangat komplit ya. Kalau kita menjabar mungkin nggak akan habis, Bang Mazhar. Daripada seperti Bang Mazhar yang mengatakan tadi adalah ada stunting, kemiskinan, pengangguran, dan juga putus sekolah dan lain-lain ya. Memang PD ini harus digerakkan oleh generasi-generasi selanjutnya yang memang memerhatikan PD. Seperti Bang Mazhar mengatakan bahwa PD ini tidak kurang potensi-potensi anak-anak generasi penerus yang memang memiliki intelektual yang tinggi dan memiliki pemikiran-pemikiran perubahan ke arah yang lebih baik ke depannya. Mungkin pesan Bang Mazhar satu untuk generasi PD selanjutnya dan juga untuk penjabat PD yang lagi menjabat sekarang. Apa Bang Mazhar? Oke, mungkin pesan saya di ujung agak komplit ya. Kita berharap kepada pemerintah jangan terlalu individualis lah dalam mendistribusikan kesejahteraan ini. Runutan kasus, apakah itu artinya dalam tanda kutip minta fee proyek dan lain sebagainya, itu menjadi rahasia umum yang tidak bagus, dan ini adalah PR besar bagi PJ Bupati dalam melihat amburadulnya manajerial kepemimpinan dan pemerintahan di PD. Dan ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras yang sangat nyata. Kepada generasi muda, kita terus memberdayakan diri, jangan lelah untuk belajar. Tentunya masa muda adalah masa yang terbaik bagi kita. Artinya muda sebelum tua, gunakan semestinya untuk hal-hal yang lebih positif. Terutama kita juga harus peduli terhadap pembangunan daerah. Begitu, Ketua. Oke. Terima kasih Bang Mazhar sudah bergabung dengan SAS Inisiatif. Mungkin nanti ada isu-isu yang terkini yang patut kita bincangkan, patut kita diskusikan, akan kita diskusikan kembali. Selamat beraktivitas kembali. Saya tutup Bang Mazhar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.